Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan doa saya selalu menyertai. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali saya akan menyampaikan materi pembelajaran pengantar sosiologi dan kali ini saya akan membahas tentang pembangunan dan stratifikasi global. Pada kesempatan ini saya membatasi diri dulu pada pembangunan dan pada video berikutnya akan dilanjutkan pada stratifikasi global. Namun sebelumnya saya terus mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada anak-anakku mahasiswa, agar setelah menonton video ini dapat terus mendukung channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Baik, mari kita menonton video ini dengan baik. Baik, anak-anak sekalian, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa pada kajian kita pada kesempatan ini yakni tentang pembangunan dan stratifikasi global. Ketika kita mendengarkan istilah pembangunan, pasti bagi anak-anakku sekalian tidak asing apa itu pembangunan dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Namun tidak ada salahnya pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa sih sesungguhnya pembangunan itu dan apa kemudian dampak yang ditimbulkan di dalam menciptakan stratifikasi global. Membahas tentang pembangunan, kita berkisar pada 5W dan 1H. 5W itu adalah what, apa itu pembangunan, where, di mana pembangunan itu dilangsungkan, when, kapan, who, siapa-siapa yang terlibat, why, mengapa pembangunan itu dilakukan, tambah 1H yaitu how, bagaimana pembangunan itu dilakukan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembangunan, maka mari kita melihat ilustrasi sebagai berikut. Nah, pembangunan ibarat sebuah proses pengentasan telur, yang mana proses pengentasan telur ini dilakukan berbagai macam cara. Kita melihat pada ilustrasi ada seekor ayam yang terus-menerus bertelur. Kemudian telur-telur itu nantinya akan dirami dengan cara secara alamiah atau dilakukan sendiri langsung oleh induknya. Kemudian ada juga dengan cara pengentasan telur dengan menggunakan teknologi yaitu penyiraman. Lalu kemudian ketika telur-telur itu akan menetas, maka akan terdengar bunyi krek-krek dari telur itu, lalu keluarlah ayam-ayam dari telur yang sudah dirami tadi. Apa yang kemudian bisa kita maknai dari proses pengentasan telur ini, bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Baik dengan cara alamiah, yaitu tadi dengan cara diarami langsung oleh induknya, maupun dengan cara dengan melibatkan faktor eksternal,
yaitu bisa dalam bentuk teknologi atau bisa dalam bentuk bantuan luar negeri, hutang luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, selain perlibatan faktor eksternal, faktor internal juga sangat besar peranannya dalam proses pembangunan. Karena jika faktor internal ini dimaksimalkan, maka kualitas pembangunan itu akan jauh lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ilustrasi ini sesungguhnya terdapat beberapa teori perubahan sosial sebagai rujukan daripada teori-teori pembangunan, antara lain yaitu teori evolusi. Teori evolusi itu banyak sekali ahli yang telah menjelaskan tentang itu. Dan yang paling terkenal adalah teori evolusi Darwin, yaitu terjadi perubahan secara perlahan-lahan, tapi pasti, namun perubahannya itu lambat. Kemudian proses pembangunan juga bisa dilakukan dengan cara bantuan teknologi atau bantuan faktor eksternal lainnya. Nah, bantuan eksternal ini atau perlibatan faktor eksternal ini biasanya disebut dengan modernisasi, yaitu dengan berbagai cara, yaitu pertama mengadopsi teknologi untuk proses pembangunan, dan cara lain adalah mungkin melibatkan faktor eksternal, faktor luar negeri berupa bantuan luar negeri, hutang luar negeri, bahkan boleh jadi dengan cara kolonialisasi atau penjajahan. Nah, semua itu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dibandingkan tadi dengan cara evolusi, bahwa masyarakat itu akan berubah secara perlahan-lahan menuju ke arah yang lebih baik. Namun dengan perlibatan faktor eksternal, baik itu menggunakan teknologi atau faktor-faktor eksternal lainnya, maka pembangunan di sebuah negara itu bisa jauh lebih cepat dibanding dengan cara alamiah tadi. Lalu kemudian modernisasi ini banyak juga dibahas oleh para ahli. Dan salah satu ahli yang paling terkenal di dalam proses modernisasi pembangunan yaitu Rostow. Kemudian ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya di dalam proses pembangunan, yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah bagaimana manusia-manusia atau masyarakat yang ada di dalam sebuah wilayah, yang berada di sebuah desa, sebuah kabupaten, provinsi, bahkan negara, memiliki need for achievement, memiliki motivasi untuk berprestasi, memiliki semangat untuk berubah, ingin merubah dirinya, ingin merubah lingkungannya, dan memiliki motivasi untuk maju, maka itu menghasilkan kualitas pembangunan yang jauh lebih baik lagi dibanding dengan hanya mengandalkan faktor-faktor eksternal. Nah, itulah sebabnya setiap daerah itu kadang kita melihat ada perbedaan-perbedaan hasil pembangunannya. Salah satu penyebabnya adalah manusia-manusia atau masyarakat yang ada di wilayah itu memiliki komitmen, memiliki need for achievement untuk ingin menciptakan perubahan di daerah masing-masing. Lalu setelah faktor internal ini berlaku, maka terciptalah hasil pembangunan di dalam hal ini proses pengetasan telur, yaitu
telur sudah berubah menjadi ayam. Tentu saja yang kita harapkan adalah telur yang dierami itu jika misalnya 3, maka hasilnya juga 3. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam proses pengeraman itu ada saja telur-telur yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa seluruhnya menghasilkan sama dengan apa yang direncanakan. Nah, bagian ini akan masuk pada proses manajemen pembangunan. Baik, anak-anakku sekalian, lalu kemudian kita melihat tokoh-tokoh sosiologi klasik yang memberikan sumbangan pemikiran tentang pembangunan. Yang dalam hal ini adalah proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Anak-anakku sekalian tentu saja masih teringat pada tokoh-tokoh sosiologi yang baru saja beberapa minggu yang lalu kita bahas, antara lain tentang Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Di mana Emil Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat pada awalnya adalah masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik yang ditandai dengan adanya kesadaran kolektif karena mereka memiliki berbagai kesamaan-kesamaan, baik kesamaan wilayah, kesamaan agama, kesamaan ras, kesamaan kepentingan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memiliki solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini adalah didasari atas kesamaan-kesamaan tadi. Dan ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional atau masyarakat-masyarakat pedesaan. Lalu kemudian masyarakat berkembang, lalu perkembangan itu menghasilkan sebuah solidaritas organik. Solidaritas organik ini adalah solidaritas yang didasarkan pada adanya saling ketergantungan satu sama lain yang disebabkan oleh pembagian kerja yang semakin kompleks. Nah, biasanya solidaritas organik ini banyak ditemukan pada masyarakat-masyarakat yang sudah maju, masyarakat perkotaan, masyarakat heterogen yang tentu saja karena berbagai kepentingan, karena pembagian kerja mereka sudah terspesialisasi, maka menimbulkan solidaritas organik, yaitu solidaritas berdasarkan atas kepentingan atau berdasarkan adanya saling ketergantungan. Lalu kemudian Max Weber. Max Weber terkenal dengan pemikirannya tentang rasionalitas tindakan. Nah, bagi Max Weber bahwa masyarakat akan menuju pada masyarakat yang semakin rasional. Itu masyarakat yang semakin efisien, masyarakat yang semakin maju dan menggunakan cara-cara dan tujuan yang rasional. Tentang rasionalitas Max Weber ini akan dibahas juga pada kesempatan berikutnya. Lalu kemudian ada Karl Marx. Karl Marx terkenal dengan pemikirannya tentang historical materialism dan membagi tahapan-tahapan perkembangan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah ada fase atau masyarakat kapitalis. Nah, masyarakat kapitalis ini adalah masyarakat yang terdiri dari kelas burjuis dan kelas proletar, di mana kelas burjuis menguasai kaum proletar dan kaum proletar menderita, menghimpun penderitaan, menghimpun kemiskinan. Sehingga Karl Marx meramalkan bahwa suatu ketika kaum proletar akan berontak dan saat itulah masyarakat terbentuk menjadi masyarakat tanpa kelas, yaitu
masyarakat sosialis. Nah, inilah beberapa pemikiran pembangunan yang tentu saja pemikiran ini banyak mewakili teori-teori evolusi tadi, bahwa masyarakat itu akan berkembang, akan tumbuh dengan sendirinya dengan perubahan-perubahan masing-masing. Nah, apa sih sebenarnya definisi pembangunan itu? Nah, pembangunan itu menurut Siagian adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Jadi ada dua kata kunci ada tiga kata kunci dalam hal ini, yaitu sebuah usaha. Kemudian usaha itu mengalami pertumbuhan dan mengalami perubahan, dan itu dilakukan secara terencana. Kemudian definisi lain juga disampaikan oleh Ginanjar Kartasasmita, yaitu bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana. Nah, di sini Ginanjar Kartasasmita lebih menekankan pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada sebuah perubahan, lalu perubahan itu justru menimbulkan suatu keadaan yang lebih buruk, maka itu bukan disebut sebagai pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita. Jadi sekali lagi bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian Portes membuat definisi yang lain, bahwa pembangunan itu sebuah atau sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi ekonomi dapat dilihat dengan adanya peningkatan atau pertumbuhan produksi cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Jadi menurut Portes ini bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses transformasi ekonomi, di mana sektor-sektor industri dan jasa semakin tumbuh dengan baik, yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional, dan kontribusi sektor pertanian semakin kecil dibandingkan dengan sektor industri. Lalu kemudian pembangunan juga adalah sebuah proses transformasi sosial menurut Portes. Hal ini dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran, melalui pendapatan dan pemerataan, memperoleh akses terhadap sumber daya sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan publik. Jadi menurut Portes ini adalah bahwa ternyata pembangunan juga menghasilkan sebuah proses transformasi sosial. Transformasi sosial itu menunjukkan bahwa terjadi pemerataan pendapatan dan akses untuk memperoleh sumber daya sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan fasilitas-fasilitas lainnya itu semakin dinikmati oleh masyarakat. Dan kemudian ternyata pembangunan juga adalah sebuah proses transformasi budaya. Transformasi budaya ini sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme.
samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap moralitas menjadi penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi. Dan kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Nah, transformasi budaya ini nampak sekali kita bisa saksikan di depan mata kita, di masyarakat kita, bahwa ternyata pembangunan ini telah menciptakan sebuah proses perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Yang tadinya masyarakat lebih mengedepankan aspek spiritualisme, lalu kemudian saat ini kita melihat bahwa masyarakat lebih cenderung menghargai materialisme. Bahkan terjadi pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap moralitas menjadi penilaian tinggi terhadap penguasaan materi. Sehingga, nah ini dapat kita melihat bahwa banyak orang yang mengorbankan moralnya demi untuk menghasilkan sebuah atau menguasai materi. Contoh adalah banyak orang yang korupsi, harga diri sudah tercabik-cabik, mereka tidak peduli hak-hak orang lain, tetapi demi penguasaan materi, demi memuaskan nafsu materialismenya, maka seringkali faktor moralitas itu dikesampingkan. Nah, inilah yang banyak terjadi pada masyarakat-masyarakat kita, ya, termasuk juga masyarakat-masyarakat dunia. Lalu tema pokok dalam pembangunan yaitu koordinasi, perlunya ada perencanaan yang baik. Lalu alternatif lebih banyak, yaitu keberagaman seluruh aspek kehidupan. Jika pembangunan sebelumnya lebih banyak menyentuh aspek material seperti pembangunan fisik, pembangunan gedung-gedung, jalan tol, dan aspek-aspek fisik lainnya, diharapkan bahwa pembangunan itu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi lebih menyentuh keberagaman seluruh aspek kehidupan. Lalu diharapkan juga bahwa aspirasi yang paling manusiawi, yaitu bagaimana pembangunan itu mampu memecahkan masalah-masalah pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Nah, makna penting dari pembangunan seperti apa yang kita sudah kemukakan sebelumnya tadi, yaitu pertama ada kemajuan. Kemajuan yang dimaksud adalah peningkatan rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi, dan efisiensi. Dan ini saya kira kita sudah cukup merasakan bahwa bagaimana kehidupan masyarakat semakin diwarnai dengan teknologi. Hampir seluruh aspek kehidupan kita sekarang itu ada campur tangan teknologi di dalamnya. Lalu kemudian terjadi pertumbuhan yang identik dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat kenaikan produktivitas berkelanjutan melalui diversifikasi kegiatan ekonomi. Jadi salah satu makna dari sebuah pembangunan adalah terjadi pertumbuhan. Jadi kalau ada masyarakat semakin lama semakin pendapatannya semakin menurun, produktivitasnya semakin berkurang, maka itu adalah bukan dari sebuah tujuan pembangunan. Jadi pembangunan sekali lagi adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari kenaikan produktivitas. Dan pembangunan itu tadi kita sudah bahas bahwa terjadi sebuah perubahan, terjadi pertumbuhan, dan dilakukan secara sadar dan terencana.
Perubahan yang dimaksud adalah suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang. Ya, jadi yang kita inginkan adalah suatu kondisi kehidupan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Itulah sebuah perubahan. Lalu pertumbuhan adalah kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas, dan mutlak harus terjadi. Jadi pertumbuhan yang dimaksud ini adalah bukan hanya bertumbuh dari segi kuantitas, melainkan juga bertumbuh secara kualitas. Jadi bukan hanya pertambahan dari segi banyaknya, tetapi juga diharapkan terjadi perbaikan kualitas yang terus-menerus. Nah, kita melihat terjadi evolusi makna pembangunan. Bahwa secara tradisional, pengertian tradisional, bahwa pembangunan itu adalah peningkatan secara terus-menerus gross domestic product, yaitu GDP. Kemudian berubah menjadi peningkatan income per kapita atau output lebih dari pertumbuhan penduduk. Lalu pengertian modern itu apakah masih berkisar pada peningkatan GNP atau Gross National Product? Diharapkan pada pembangunan pada artian modern adalah pengentasan kemiskinan. Namun dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa pengentasan kemiskinan, pembangunan harus bukannya menciptakan pengangguran dan distribusi pendapatan makin timpang, akan tetapi terjadi distribusi pendapatan makin merata, pengangguran semakin berkurang, dan kemiskinan pun semakin berkurang. Ada 3 inti nilai pembangunan, yaitu pertama ketahanan atau sustenance, kemudian harga diri atau self-esteem, dan yang ketiga adalah freedom from servitude. Ketahanan yang dimaksud adalah masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu tentunya adalah yang berkaitan dengan pangan, sandang, perumahan, dan yang terpenting adalah kesehatan dan ada proteksi berupa tabungan dan asuransi agar masyarakat bisa survive atau agar masyarakat bisa bertahan hidup. Lalu makna lain adalah harga diri, memiliki self-esteem. Jadi sebuah hasil pembangunan itu harus mampu menciptakan rasa bangga pada diri masyarakatnya. Kita bangga berada di Indonesia dan tentu saja kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kebanggaan ini sudah tidak ada, kita justru merasa malu sebagai bangsa Indonesia, maka ini adalah sebuah kemunduran, bukan dari sebuah hasil pembangunan yang berhasil. Karena pembangunan yang berhasil adalah mampu meningkatkan harga diri masyarakatnya sebagai bangsa. Lalu kemudian setiap masyarakat memiliki freedom from servitude, yaitu setiap masyarakat bebas berkreasi, berpikir, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah jika masyarakatnya tumbuh dan berkembang dengan memiliki suatu kebebasan untuk berkreasi, berpikir, dan berperilaku, dan
ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi pembangunan sebelumnya selalu dimaknai sebagai ada rekayasa faktor dari atas, jadi masyarakat, rakyat itu hanyalah sebagai objek dari pembangunan. Nah, dengan terjadinya perubahan paradigma makna pembangunan, maka itu kemudian tercipta sebuah freedom from servitude, yaitu setiap masyarakat, setiap orang memiliki kebebasan untuk berkreasi. Semakin tumbuh masyarakat-masyarakat yang kreatif, sehingga industri-industri kreatif semakin tumbuh dengan baik. Dan dengan demikian masyarakat semakin besar partisipasinya dalam mendukung pembangunan. Jadi pergeseran makna pembangunan bahwa masyarakat atau rakyat bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan, melainkan mereka juga kemudian berubah menjadi subjek, yaitu sebagai pelaku. Jadi rakyat dan masyarakat bukan hanya selalu dikenai aktivitas pembangunan, akan tetapi mereka lah justru diharapkan ikut berkontribusi, ikut mengambil bagian, ikut berpartisipasi menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Ada beberapa indikator pembangunan bagi negara-negara miskin. Tentu ukuran kemajuan pembangunan mungkin masih sekitar pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan desa, dan harga makanan pokok yang rendah. Sementara di negara-negara maju adalah telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan tersebut, bergeser kepada pemenuhan kebutuhan atau faktor-faktor sekunder dan tersier. Indikator pembangunan pada negara-negara maju bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup. Menguatkan ekonomi nasional domestik yang dapat memperluas lapangan kerja sehingga daya beli masyarakat harus meningkat baik terhadap barang lokal maupun impor. Terjadi diversifikasi kegiatan atau sektor ekonomi dengan penguatan sektor industri dan jasa disertai dengan keseimbangan antara produksi barang, ekspor, dan impor. Jadi inilah indikator-indikator pembangunan pada negara-negara maju yang tentu saja sangat berbeda dengan negara-negara yang masih miskin, yang masih terus berkutak-katik pada faktor pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Indikator lain dari negara-negara maju adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan proses pembuatan keputusan. Tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi salah satu indikator dari kemajuan pembangunan di negara-negara maju adalah terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dari semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Dan terjadi stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan disertai dengan penguatan hak-hak asasi manusia. Jadi di negara maju, faktor penguatan hak-hak asasi manusia menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat krusial untuk terus diperjuangkan. Ada beberapa indikator pembangunan ekonomi, yaitu pendapatan per kapita,
struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, ada indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia atau HDI, Human Development Index. Hal ini perlu pembahasan tersendiri dari kajian tentang pembangunan. Baik, anak-anakku sekalian, saya cukupkan dulu pembahasan kita pada pembangunan, dan kesempatan berikut saya akan membahas tentang bagaimana stratifikasi global itu tercipta karena pembangunan di setiap negara. Baik, saya akhiri dulu pembahasan ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya tentang stratifikasi global. Pada berikutnya jangan lupa terus mendukung channel ini agar Anda bisa mendapatkan notifikasi pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Semoga kita terus semangat belajar, dan akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.